Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbudaya. Selamat datang kembali para pemirsa yang budiman di podcast Panggung Maestro. Kali ini alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan waktu salah satu dewan artistik Panggung Maestro, yaitu Pak Sulistyo Tirtokusumo. Sekarang sudah bersama kami dan kami mengambil video ini di kediaman beliau. Hari ini kita akan membahas beberapa hal dengan Bapak Sulistyo selaku Dewan Artistik Panggung Maestro. Salah satunya adalah bagaimana sih sebenarnya proses awal Panggung Maestro ini dicetuskan. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, Panggung Maestro ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Bali Purnati bekerja sama dengan Direktorat Film, Musik, dan Seni, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin penonton penasaran pasti seperti apa sih sosok Bapak Sulistyo Tirtokusumo selaku Dewan Artistik. Nah, selamat sore Romo. Selamat sore Indra. Sehat Romo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Romo, aku kan udah kenal Romo sejak Panggung Maestro nih, tapi penonton pasti banyak yang belum tahu Romo. Yeah. Romo bisa nggak memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan latar belakang Romo seperti apa? Monggo Romo. Terima kasih Mas Indra. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Tirtokusumo. Saya adalah salah seorang pensiunan aparatur sipil negara. Dulu di Dinasti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pensiun tahun 2013 dan kebetulan ketika masih Dinasti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipercaya sebagai Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di samping itu juga saya pernah diminta untuk membantu di Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu direksi, yaitu Direktur Budaya Taman Mini Indonesia Indah. Tapi di samping itu juga ketika saya masih kecil, paling sekitar usia 2 tahun, kelas 2 SD, saya juga aktif sebagai penari karena saya belajar menari pada beberapa empu tari Jawa Gaya Surakarta seperti Raden Mas Wigno Ambekso, Raden Tumenggung Kesawa, Kusumo Kesawa, dan juga Raden Ayu Laksminto Rukmi. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya masih aktif, paling tidak seminggu sekali saya mengajar tari dan juga berkarya beberapa jenis tarian yang berbasis pada tari tradisi klasik gaya Jawa Surakarta. Wah, udah kelihatan kan teman-teman latar belakang Romo seperti apa. Romo juga adalah seorang seniman, penari, kemudian Romo juga sempat memimpin Direktur Kesenian Kementerian Pendidikan waktu itu Romo dan Kebudayaan. Saat ini aktif juga mengajar tari, kelas tari Jawa ya Romo? Ya, sampai saat ini. Jadi praktisi semuanya komplit deh. Nah, ini salah satu Dewan Artistik Panggung Maestro. Sekarang aku mau masuk coba ke pertanyaan yang akan kita buka ya Romo ke publik ya. Jadi pertanyaan pertama nih Romo, bagaimana awal mula perkenalan Romo dengan Panggung Maestro? Oh ya, gini, kira-kira awal tahun 2023 saya dihubungi oleh Ibu Restu Imansari selaku Ketua Yayasan Bali Purnati. Beliau menyediakan bahwa usulan atau gagasan atau juga proposal dari beliau untuk mengetengahkan atau mengangkat para maestro atau sesepuh seniman kita di dalam sebuah event kebudayaan ternyata mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan pada waktu itu. Dalam hal ini adalah Direktorat Film, Media, dan Musik yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Aindra, yang sekarang kebetulan beliau sudah menjadi Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Oleh Ibu Restu, saya diminta untuk menemani beliau untuk mengawal agar Panggung Maestro ini bisa terjaga kualitasnya dengan memberikan tugas kepada saya, kalau tidak salah bersama Pak Indu Suwanda sebagai salah satu anggota Dewan Artistik. Saya kira itu.
Berarti dari Ibu Rustu, kemudian Pak Endo, kemudian akhirnya Romo, Ibu Rustu dan Pak Endo ini jadi formasi Dewan Artistik gitu. Betul, dan yang sekarang ini ditambah lagi satu Dewan Artistik Pak Heri Lendo. Pak Heri Lendo, oke, Surabaya. ya. Oke, itu awal mula perkenalan Romo dengan panggung maestro. Kemudian Romo kan di sini posisinya sebagai Dewan Artistik ya, Romo. Iya. Nah, bisa nggak dibagi, Romo, apa sih sebenarnya Dewan Artistik itu dan fungsinya di dalam perjalanan panggung maestro ini seperti apa, Romo? Ya, kalau menurut saya, Ya. Dewan Artistik adalah beberapa atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mempunyai tugas merancang, melaksanakan, dan juga mengendalikan agar event tersebut terjaga kualitasnya. Sebetulnya ini sebuah tugas yang sangat menarik, karena ini gabungan antara manajemen dan artistik, di mana fungsi dari Dewan Artistik antara lain juga akan planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Ini semua ada di dalam tugas dan kewajiban dari seorang Dewan Artistik. Artinya bisa dikatakan bahwa roh dari sebuah pertunjukan panggung maestro itu sebetulnya menjadi tanggung jawab dari Dewan Artistik. Baik. Berarti udah jelas ya fungsi Dewan Artistik di perjalanan panggung maestro ini benar-benar sangat penting, karena akhirnya yang menjadi penjaga roh dari setiap kesenian tradisi di daerah yang kita bawa ke Jakarta akhirnya ada di pundak. Iya, ada di pundak para Dewan Artistik ini. Oke. Terus selanjutnya, kenapa Romo kira-kira tertarik untuk terlibat di dalam proses panggung maestro? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa kok kita tertarik? Ya, karena terus terang saja, kalau kita mendengar sebuah event seni pertunjukan, tentu bayangan kita akan kita saksikan sebuah pertunjukan yang melibatkan para aktor atau para seniman muda, ganteng, cantik, glamor, kemudian dengan durasi yang sangat singkat dan dinamis dan lain sebagainya. Tapi justru panggung maestro ini anomali, berlawanan dengan itu semua. Gimana tuh anomalinya? Ya, mengetengahkan seniman-seniman sepuh yang mungkin sudah mulai dilupakan oleh masyarakat pendukungnya. Tetapi harus ingat bahwa beliau inilah sebetulnya orang-orang yang berjasa di dalam menciptakan, merawat, memelihara, merepresentasikan, mempertahankan, dan menghadirkan kembali kesenian yang digelutinya, sehingga kita sebagai generasi penerus bisa menyaksikan sampai hari ini. Nah, itulah semuanya ini yang menjadi latar belakang dari saya untuk tertarik. Karena bagi saya, sesuatu yang bukan mainstream itu sesuatu bagi saya. Jangan ngambil yang semua sama gitu. Ya. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik, Romo. Oke. Nah, itu tadi ketertarikan Romo, kemudian latar belakang Romo, kemudian Romo udah menjelaskan fungsi Dewan Artistik di panggung maestro itu seperti apa. Selanjutnya jadi kan panggung maestro sudah berlangsung dari tahun 2022 apa 23 ya Romo, di bulan Juli ya. Betul. Sampai saat ini udah masuk ke episode 9 di bulan Oktober. Dari sepanjang perjalanan panggung maestro ini, menurut Romo apa yang kira-kira dapat diambil dari tiap pagelaran panggung maestro? Ya, sebetulnya kita harus berterima kasih pada pemerintah. Karena ini adalah salah satu bentuk kepedulian, kehadiran dari pemerintah di dalam kaitannya untuk mengangkat kembali prestasi daripada para sesepuh atau para seniman senior yang selama ini sudah mulai dilupakan atau dipinggirkan. Dengan adanya kehadiran dari masyarakat akan memberikan semangat baru kepada para maestro itu, yang intinya adalah bagaimana agar para generasi penerus ini bisa mewarisi paling tidak spirit dan semangat dan juga dedikasinya yang luar biasa. Mereka sama sekali tidak memikir materi. Pada zaman itu memang nggak ada materi untuk bisa mendukung itu semuanya. Ini semua adalah salah satu bentuk contoh, atau di dalam Ki Haji Triwantoro mengatakan ngarso sung tulodo, di mana di depan mereka memberi contoh yang tidak main-main, tidak omon-omon saja. Action. Ya, baik. Nah itu tadi ya kurang lebih semangatnya berarti ya dari para sepuh-sepuh yang udah merawat kesenian dan warisan ini ya dari dulu hingga saat ini. Oke.
Nah, dari sekian banyak pertunjukan yang ada di panggung maestro ini, Romo, pertunjukan mana yang kira-kira paling berkesan untuk Romo nih? Wah, ini pertanyaan menjebak. Bagi saya semuanya bagus. Semuanya bagus. Iya, semuanya bermakna. Iya. Semuanya harus kita tonton semuanya. Karena ini semua masing-masing ya dari para maestro tadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang terus terang saja, kelebihannya yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mereka punya semangat yang luar biasa. Dan terus terang saja kita ingat bagaimana Mimi Tumus. Betul, Romo. Yang sebelumnya kita melihat bagaimana lemah lunglainya seorang Mimi Tumus, ya, ngelumbro dalam bahasa Jawanya. Tiba-tiba ketika dia ada di dalam panggung, meskipun dia pakai kursi roda, ya, tiba-tiba hidup lagi. Kira-kira mungkin 20 tahun lebih muda lagi. Sehingga dari kelumpuhannya dia akhirnya berdiri. Menari dengan sepenuh hatinya. Betul. Dan sesudah itu dia sembuh, tidak lumpuh lagi. Itu kan luar biasa. Iya, betul, Romo. Ini semua kan sebuah perjalanan spiritual yang perlu kita contoh bagaimana sebuah event mampu membangkitkan roh yang selama ini sudah mulai melayu menjadi hidup kembali. Ya. Betul, Romo. Dan memang episode Mimi Tumus itu, Romo, itu adalah pertama kali saya menyaksikan pertunjukan tari yang saya nggak tahu kenapa bisa terharu. Persis. Seterharu itu, Romo. Sama, saya juga menangis waktu itu. Merinding, terisak-isak gitu melihat semangat itu muncul di atas panggung. Oke, baik-baik. Nah, berarti secara nggak langsung itu salah satu yang paling menarik menurut Romo ya, fenomena itu yang terjadi. Semuanya menarik. Semuanya menarik. Ya, baik, Romo. Oke, ya, seru kan perjalanan panggung maestro dari awal sampai saat ini, teman-teman. Saya juga mau mengingatkan, jadi selain ada pertunjukan atau pentas para maestro di atas panggung, kita juga mempunyai rangkaian program yaitu Panggung Wacana. Jadi Panggung Wacana ini kalau menurut Pak Endo, itu adalah momentum atau medium untuk mengartikulasikan apa yang tidak sempat terbaca oleh penonton di atas panggung ketika para maestro menampilkan keseniannya. Itu akan dibahas lebih mendalam dan mencari tahu seperti apa sih sebenarnya kesenian ini di daerah masing-masing. Itu dilaksanakan di tanggal 28 dan 29. 28 itu Sumatera Barat, kemudian 29 Bali. Pukul berapa itu kira-kira? Itu dilaksanakannya siang hari, Romo, jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Itu bagus sekali. Waktu yang bagus. Dan itu dilaksanakan sebelum pentas, Romo. Jadi sebelum penonton akan udah dibekali. Iya, benar, Romo. Pengetahuan itu. Iya. Oke, kita lanjut ya, Romo, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Romo nih, apa sebenarnya yang membuat panggung maestro ini penting? Ya, penting menurut saya. Tadi sudah saya sampaikan ya, salah satunya adalah spirit. Kedua adalah bagaimana kita sebagai penonton dan generasi penerus mempunyai rasa menghargai, menghormati atas jasa beliau dan apresiasi beliau. Juga kita sekaligus menghormati keberagaman yang dimiliki oleh kebudayaan Indonesia. Dengan adanya panggung maestro ini kita diberi kesempatan untuk melihat kekayaan dari seni pertunjukan Indonesia yang luar biasa. Saya kira itu penting banget. Dan kedua adalah transfer of knowledge sama transfer of spirit ya. Betul sekali. Kepada generasi penerus ini penting. Iya. Itu saya betul-betul merasakan, terlibat turun ke daerah, kemudian bertemu para maestro. Kita tuh yang muda-muda jadi kayak, aduh, kita antara malu dan bangga ini melihat semangat-semangat para beliau di daerah itu. Ya tadi saya dengar ada mereka mendapatkan salah satu honor atau apa untuk beli sandal. Iya, beli sandal seragam gitu, Romo. 10 orang nenek-nenek dari Pasaman itu akan mengguncang Jakarta. Itu salah satu itu ekspresi yang mengharukan ya. Kebahagiaan yang muncul dari mereka ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, Romo. Selama menjadi dewan artistik kan tentu saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi nih. Entah itu untuk penyatuan dari berbagai macam daerah, kemudian repertoar di dalam satu panggung yang harus berjalan beriringan, Romo, tidak tanpa jeda sampai akhir. Apa tantangan tersulit yang pernah Dewan Artistik hadapi? Ya, sebetulnya tantangan yang tersulit bagi kami adalah ketidaktahuan kami. Karena apa? Ternyata kekayaan kesenian kita luar biasa banyaknya, lebih dari apa yang kita pikirkan. Sehingga suatu ketika kita dihadapkan pada yang belum pernah kita lihat sama sekali.
bagaimana mungkin kami akan merancang sesuatu yang belum pernah kita lihat. Iya. Sehingga kita terus terang tadi sama pertanyaan atau sikap kita melihat itu. Kita malu juga sebagai orang Indonesia baru pertama kali itu melihat misalnya. Tapi ini sebuah kenyataan, realita bahwa kita memang ada keterbatasan. Sementara dalam dunia kesenian hampir-hampir tidak terbatas. Nah, itulah salah satu kesulitan bagaimana kita merancang sebuah pertunjukan yang belum pernah kita lihat. Tantangannya di situ. Tetapi tentunya kita ada dialog, ada visitasi, ada verifikasi dan lain sebagainya. Itu memberikan jembatan bagi kita untuk bisa saling mengenal, memahami, dan juga akhirnya kita nanti bersama-sama mempersembahkan itu kepada masyarakat. Baik Romo. Wah, menarik sekali perjalanan Panggung Maestro ini. Mulai dari terpisah-pisah, kemudian ke Jakarta, disatukan, mencari celah gimana caranya untuk menyatu. Kayak seperti nanti di Panggung Maestro 9 ini kan ada Bali dan Sumatera gitu. Itu kan juga jadi PR banget. Wah, itu bagus sekali. Ini sebuah fenomena menarik. Karena tahu kan, bahwa dua daerah itu merupakan lumbung budaya yang ada di Indonesia. Makanya tidak salah kalau pemerintah membuat sekolah menengah kesenian maupun perguruan tinggi kesenian ada di dua daerah itu, di Sumatera Barat dan Bali. Dan seperti kita ketahui bahwa sistem kekerabatan di Minangkabau itu kan mungkin satu-satunya di Indonesia matrilineal. Dan itu nanti tercermin di dalam pertunjukan pada tanggal 28-29 dari Sumatera Barat, di mana posisi dari perempuan betul-betul lebih di depan selangkah daripada kaum laki-laki. Disandingkan dengan Bali, yaitu sebuah opera tradisional yang berusia hampir 1000 tahun, yaitu pada zaman Majapahit, yaitu namanya Gambuh. Yang ini juga harus kita apresiasi bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita di Batuan merawat itu. Selama ribuan tahun, sampai tidak ngerti bahasanya pun, akhirnya bahasanya itu dihafalkan. Karena apa? Itu bahasa Jawa kuno yang sudah tidak digunakan lagi di dalam masyarakat Bali maupun di masyarakat Jawa. Oh, bahkan di Jawa pun udah nggak digunakan. Sudah nggak ada. Itu bahasa Jawa kuno atau Kawi yang sampai sekarang sudah hampir punah. Itu masih dilestarikan oleh teman-teman pendukung. Ya, dari Desa Batuan itu. Desa Batuan dalam kaitannya dengan pentas Gambuh. Ya. Baik. Wah. Itu citra Panji ya? Iya, Romo. Nggak tahu Panji sampai di Sulawesi atau enggak? Karena ada adegan juga Bugis ya. Kemarin di Minangkabau juga saya ketemu irisan-irisan itu, Romo. Baru kok sampai di sini. Luar biasa. Dari corak itu kita akan menjadi beruntung sekali. Betul. Bisa berdialog dengan bermacam-macam jenis kesenian di seluruh Nusantara. Betul sekali. Dan ini terima kasih, ini bisa terjadi karena ada dukungan dari pemerintah, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Betul. Itu berarti bukti bahwa pemerintah hadir untuk pelestarian kebudayaan dan warisan tradisi lokal. Selanjutnya nih Romo, udah mau masuk penghujung acara, biasanya kita meminta wejangan-wejangan. Saya terkhusus sebagai generasi muda sangat senang bisa terlibat di dalam proses yang berjalan di Panggung Maestro ini, Romo. Tapi kemudian ada tidak pesan yang sekiranya Romo bisa sampaikan terhadap generasi muda untuk menyikapi ini? Gimana sih di tengah gencetan globalisasi, dunia yang modern dengan kehidupan tradisional ataupun kearifan lokal kita nyebutnya ya Romo yang tersisa ini. Gimana caranya supaya generasi muda itu bisa tetap bangga gitu Romo dengan ininya? Jadi menurut saya satu-satunya jalan bukan hanya mendengar omongan orang, tapi harus mengalami sendiri. Untuk mengalami sendiri harus hadir. Jadi kami terus terang saja baik selaku Dewan Artistik maupun selaku pendukung Panggung Maestro mengharapkan sekali kehadiran daripada para generasi muda untuk mengalami sendiri bagaimana dialog interaktif antara diri sendiri dengan kebudayaan atau pertunjukan yang akan disaksikan pada tanggal 28 dan 29 Oktober di Sanken area Museum Nasional Indonesia. Nah, kurang bersejarah apalagi event ini sebenarnya, Romo. Dilaksanakan di Museum Nasional, kemudian yang dihadirkan juga adalah para sepuh dan dari berbagai daerah di Indonesia. Oke, itu tadi pesan dari Romo ya. Selanjutnya mungkin terakhir Romo,
Di panggung maestro ini masih ada nggak sih kesenian yang Romo nantikan gitu untuk bisa hadir di atas panggung maestro, Romo? Sebaiknya kita sampaikan di sini supaya kita menjadi misteri kita bersama. Itu rahasia, saudara, teman-teman sekalian. Oke. Kalau begitu ini sepertinya udah penghujung interview kita, podcast kita hari ini. Ya. Terima kasih Romo atas waktunya, juga ruangnya telah bersedia direkam di kediaman Sampai sendiri. ketemu di Panggung Maestro 9. tanggal 28-29 pukul 20 di Sunken Area Museum Nasional. Betul sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa saya sekali lagi mau ngajak teman-teman untuk tetap follow sosial media Panggung Maestro di Instagram. Semuanya namanya Panggung Maestro di Instagram, YouTube, dan Facebook. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Sampai bertemu di Sunken Area Museum Nasional Indonesia tanggal 28 dan 29 Oktober 2025. Ya. Saya Indra, mohon pamit undur diri, dan juga Romo Sulistyo sebagai Dewan Artistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.